Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Maya hadir kembali. Di video kali ini akan berbagi resep lapis legit khas Pontianak. Lapis legit ini mempunyai tekstur yang sangat lembut, moist, dan lumer di mulut. Nah, jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Kita langsung ke cara membuatnya. 30 kuning telur, 230 gram gula halus. Nah, jika teman-teman kurang suka manis, bisa dikurangi menjadi 200 sampai 210 gram gula halus. Kemudian kocok dengan menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi sampai mengembang. Nah, jika adonannya sudah mengembang seperti ini, berwarna putih, kental, dan apabila kita angkat, mixernya akan meninggalkan jejak, ini pengocokannya sudah cukup. Kurang lebih pengocokan kuning telurnya ini 20-30 menit. Sisihkan adonan telur, selanjutnya kita akan mengocok adonan butter dan margarin. Di sini butter yang digunakan jenis Triangle sebanyak 240 gram, atau teman-teman bisa juga menggunakan jenis yang lain sesuai selera dari teman-teman. Selanjutnya tambahkan 100 gram margarin. Jadi di sini tidak menggunakan full butter tapi kombinasi antara butter dan margarin dengan komposisi butter yang lebih banyak dari komposisi margarin. Teman-teman juga bisa sesuai selera jika ingin menggunakan full butter seluruhnya. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan kental manis. Kemudian kocok margarin, butter, dan kental manisnya sampai mengembang. Berwarna putih dan teksturnya nanti akan kelihatan lebih halus. Pengocokannya menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi dengan lama pengocokan kurang lebih 10-15 menit, atau teman-teman sesuaikan saja dengan jenis mixer yang teman-teman gunakan. Nah, jika tekstur dari butter, margarin, dan kental manis sudah halus dan lembut seperti ini, berwarna putih, ini sudah cukup. Selanjutnya adalah kita akan mencampur atau menjadikan satu adonan telur dengan adonan margarin ini. Siapkan adonan telur yang tadi sudah kita kocok sampai mengembang, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit adonan butter dan margarin ke dalam adonan telur sambil dikocok dengan menggunakan kecepatan mixer yang sedang.
Nah, setelah butter dan margarinnya tercampur merata dengan adonan telur, terakhir yang kita masukkan adalah 1 saset susu bubuk atau sekitar 27 gram dengan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang. Dan di sini tadi lupa Maya menambahkan vanili bubuk, jadi ditambahkan pada saat memasukkan adonan keringnya. Kurang lebih 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kocok kembali dengan menggunakan mixer yang paling rendah sampai tercampur merata, dan tidak perlu dikocok terlalu lama, hanya sebentar saja hingga adonan kering atau tepung terigu dan susu bubuknya ini tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata, maka adonan sudah siap untuk kita panggang lapis per lapis. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18x18 yang sudah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti, kemudian ditaburi sedikit dengan tepung terigu. Untuk lapisan pertama, dengan menggunakan takaran sendok makan, sama untuk lapisan-lapisan berikutnya juga, ini kurang lebih takarannya 6 sendok makan. Atau jika teman-teman ingin ditimbang juga boleh, itu sekitar 80-100 gram per lapis, tergantung selera ketebalan lapis yang ingin teman-teman buat. Jadi di sini Maya memang sering menggunakan, kalau membuat kue lapis itu sering menggunakan sendok makan sebagai takarannya. Panggang dengan menggunakan api atas bawah pada temperatur 180 derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan oven yang teman-teman gunakan. Nah, apabila permukaan atasnya sudah berwarna coklat seperti ini, maka pemanggangan untuk lapisan pertama sudah cukup. Kita akan melanjutkan untuk melapis lapisan kedua sampai lapisan berikutnya. Tekan-tekan menggunakan penekan lapis pelan-pelan saja agar lapisnya nanti ini lebih rapi. Kemudian masukkan dengan takaran yang sama pada lapisan pertama tadi, kurang lebih 6 sendok makan adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan ke seluruh permukaan loyang. Setelah rata, panggang kembali dengan menggunakan oven. Untuk pemanggangan lapisan kedua dan selanjutnya sampai lapisan terakhir, api oven yang kita gunakan adalah api atas. Nah, apabila lapisannya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, maka pemanggangan sudah cukup. Kita lanjutkan lagi dengan melapis menggunakan adonan yang berikutnya. Tekan-tekan sebentar dengan menggunakan penekan lapis agar lebih rapi. Kemudian kita masukkan takaran 6 sendok makan ke dalam loyang. Caranya sama seperti pada lapisan pertama sampai lapisan terakhir nanti menggunakan takaran 6 sendok makan. Nah, ini sudah matang, sudah lapisan terakhir. Kita keluarkan dari oven, kemudian kita olesi permukaan atasnya dengan butter atau margarin agar hasilnya lebih harum dan lebih mengkilat. Biarkan sebentar, kurang lebih 5-7 menit, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, keluarkan dari loyang, kemudian kita potong-potong sesuai selera. Kelihatan teksturnya ini sangat lembut sekali dan harumnya ini nih benar-benar terasa. Jadi ini supaya rapi, diiris dulu bagian tepinya, pinggirannya. Keempat sisi dirapikan terlebih dahulu. Nah, setelah
Rapikan, baru nanti kita potong-potong atau kita iris-iris sesuai selera dan siap untuk disajikan. Ya, kita akan melihat lapisan bagian dalamnya. Nah, ini lapisnya kelihatan lembut, moist, dan lumer di mulut. Benar-benar lembut ini teman-teman, karena kita menggunakan full kuning telur. Jadi kalau menggunakan full kuning telur seperti ini, tadi tidak menggunakan SP karena kuning telurnya ini sudah membuat lapisnya ini menjadi lembut. Kita iris-iris sesuai selera dan siap untuk kita hidangkan. Silahkan teman-teman coba resep ini di rumah. Biasanya kue lapis ini disajikan pada saat hari raya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.